tentang metode deteksi atau demodulasi sinyal AM atau amplitude modulation. Sebelumnya kita mungkin sudah mengenal beberapa metode deteksi dasar. Kali ini kita akan membedah 3 jenis detektor utama, yaitu yang pertama adalah envelope detektor atau detektor selubung. Yang kedua adalah reaktif detektor atau detektor banyak arah. Yang ketiga adalah detektor sinkron. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu envelope detektor. Envelope detektor adalah jenis detektor yang sangat sederhana namun sangat efektif untuk mendekati sinyal AM jenis narrow band atau pita sempit. Apa itu pita sempit? Sederhananya, jika lebar pita sinyal adalah lebih kecil daripada frekuensi pembawa atau B kurang dari Fc, maka kita akan menyebut sinyal narrow band. Dalam banyak aplikasi praktis, frekuensi carrier sangat tinggi hingga envelope detektor menjadi sangat efektif dan banyak digunakan secara luas. Contoh utamanya adalah pada pembangkit radio penerima komersial atau radio AM. Mari kita perhatikan gambar rangkaian dari envelope detektor ini. Sinyal input kita adalah sinyal AM standar yang dipresentasikan dengan persamaan umum, yaitu ST sama dengan 1 plus M kali MT kali AC cos omega CT. Rangkaian ini terdiri dari 2 dioda resistansi sumber RS, sebuah kapasitor, dan sebuah resistansi beban yang dipasang paralel dengan kapasitor. Outputnya akan kita ambil dari ujung resistansi beban ini. Dan cara kerja rangkaian siklus positif, ketika sinyal AM berada pada siklus positif, dioda akan mendapatkan tegangan maju atau forward bias. Dalam kondisi ini, dioda bertindak seperti saklar tertutup. Arus akan mengalir dan kapasitor akan mulai terisi daya atau charging dengan sangat cepat mengikuti nilai puncak sinyal. Nah, siklus negatif yaitu ketika nilai sinyal turun atau masuk ke siklus negatif, dioda akan mendapatkan tegangan balik atau reverse bias dan bertindak sebagai saklar terbuka. Nah, karena dioda terputus, kapasitor tidak akan mengisi daya lagi, melainkan mulai mengosongkan dayanya atau discharge. Secara perlahan, mulai resistor beban, proses pengisian dan pengosongan yang berulang ini akan membentuk garis luar yang mengikuti bentuk sinyal informasi asli kita, yaitu MT. Kondisi konstan waktu, time constant, agar rangkaian ini bekerja dengan sempurna, ada 2 kondisi konstan waktu yang harus terpenuhi. Yang pertama saat pengisian, yang kedua adalah konstan waktu pengisian. Harus jauh lebih kecil daripada periode carrier. Nah, ini untuk memastikan kapasitor dapat terisi penuh dengan cepat sebelum gelombang carrier berubah. Saat pengosongan, konstan waktu pengosongan harus cukup besar agar kapasitor tidak mengosongkan daya terlalu cepat. Akan tetapi juga tidak boleh terlalu besar. Nah, kondisi idealnya adalah 1 per Fc kurang dari Fc kurang dari 1 per Fm, di mana FM adalah frekuensi sinyal informasi. Meskipun sederhana, envelope detektor memiliki beberapa keterbatasan atau kelemahan. Nah, yang pertama adalah diagonal clipping. Lalu pantangan diagonal ini terjadi jika konstan waktu pengosongan terlalu besar atau terlalu lama. Kapasitor tidak bisa turun cukup cepat untuk mengikuti perubahan drastis dari sinyal informasi, sehingga outputnya akan memotong jalur secara diagonal dan membuat sinyal cacat. Nah, yang kedua adalah negative peak. Lalu fenomena ini terjadi jika indeks modulasi terlalu besar atau lebih dari 100% overmodulation. Jika terjadi overmodulation, sebagai informasi pada isi negatif akan hilang karena dioda memotong semua bagian negatif tersebut, sehingga informasi asli tidak bisa dipulihkan seutuhnya. Sekarang kita akan beralih ke jenis kedua, yaitu reflective detektor atau detektor banyak arah. Sesuai namanya, detektor ini memanfaatkan prinsip banyak arah sinyal. Rangkaian ini terdiri dari sinyal AM yang dihubungkan ke sebuah dioda banyak arah yang diikuti sebuah low pass filter atau LPF yang terdiri dari kombinasi kapasitor dan resistor beban. Dengan cara kerja, yaitu sinyal AM masuk ke dalam dioda dan dioda akan memotong atau menghilangkan semua bagian siklus negatif dari sinyal tersebut. Berfungsi seperti half wave reflektif, sehingga sinyal disearahkan dan hanya menyisakan bagian positifnya. Sinyal dilewati ke low pass filter atau LPF ini bertugas untuk menyaring dan meredam komponen frekuensi tinggi, yaitu frekuensi carrier, dan hanya meloloskan komponen frekuensi rendah yang tidak lain adalah sinyal informasi asli kita atau MT. Cara kerja detektor ini sangat simpel dan mudah dipahami dalam aplikasi praktis. Jenis standar yang sangat penting dan banyak digunakan dalam aplikasi praktis skala besar atau profesional adalah synchronous detektor atau detektor sinkron. Nah, sering disebut coherent detektor. Detektor ini wajib digunakan untuk jenisnya seperti DSP-SC, double sideband superband carrier, atau SSB single sideband. Cara kerja rangkaian ini adalah rangkaian detektor sinkron menggunakan komponen bernama
produk modulator, multiplier, dan low pass filter. Nah, yang pertama, sinyal AM yang diterima di sisi penerima akan dimasukkan ke dalam produk modulator. Yang kedua, di saat yang sama, penerima harus membangkitkan kembali sinyal pembawa lokal menggunakan lokal oscillator. Sinyal carrier lokal ini harus memiliki frekuensi dan fase yang benar-benar sama. Nah, dengan frekuensi carrier asli dari pemancar, misalnya AC cos omega CT. Nah, yang ketiga, produk modulator kemudian mengalihkan sinyal input AM dengan sinyal carrier lokal tersebut. Yang keempat, hasil pengalihan ini lalu dilewatkan ke low pass filter untuk membangun komponen frekuensi ganda 2 omega C dan memberikan sinyal informasi murni tanpa cacat. Nah, kelebihan dan kekurangannya yaitu pertama, kelebihannya adalah untuk menghasilkan kualitas sinyal deteksi yang sangat baik, sangat akurat, dan bisa digunakan untuk DSP, SC maupun SSB. Nah, kekurangannya yaitu rangkaian menjadi sangat kompleks dan mahal. Kenapa? Karena kita membutuhkan sirkuit tambahan yang rumit untuk memastikan bahwa lokal osilator di penerima benar-benar sinkron atau sefase dengan carrier yang datang dari pemancar. Jika ada sedikit saja pergeseran fase, performa deteksi akan menurun drastis. Nah, kesimpulannya kita telah mempelajari 3 metode utama demodulasi AM, yaitu envelope detector yang ekonomis untuk radio komersial, affective detector yang memanfaatkan penyarahan, dan synchronous detector yang kompleks namun sangat ideal untuk sinyal DSP, SC, dan SSB. Itu saja materi kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.